seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengatur dan memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap langkah kaki menuju tempat ini dan setiap amaliyah yang kita tunaikan pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat ke seluruh alam, sekaligus Nabi pembawa cahaya ketauhidan di tengah gelapnya kesyirikan. Selawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada tabiatnya sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berharap senantiasa kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menyambutnya datang Idul Adha, maka khutbah Jumat kali ini mengangkat tema tentang kurban dengan judul khutbah kurban bentuk kepasrahan total pada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan mampu menguatkan kesadaran kita akan pentingnya kepatuhan dan kepasrahan pada Allah dalam bentuk kurban. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wa tinabul nawahi, atau menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal paling baik menghadapi perjalanan hidup ini selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba paling mulia di sisinya selain hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Cikal bakal persyaratan ibadah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih putra Ismail alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim ikhlas menyanggupi perintah Allah sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepadanya. Perintah itu diterima langsung melalui mimpinya, sebagaimana yang dilansirkan dalam Al-Quran, yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerjasamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendapat informasi demikian dari ayahnya, Nabi Ismail pun tak gentar sedikit pun. Ia justru meminta sang ayah untuk menyanggupinya. Hal itu jelas terlihat dalam bunyi di atas, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
Mendapat kesanggupan itu, Nabi Ibrahim bergegas mengambil pisau dan membaringkan putra Ismail untuk disembelih. Namun goresan pisau Ibrahim di leher Ismail ternyata tak membekas apa-apa. Sebab begitu cepat Allah mengganti leher Ismail dengan leher kambing. Rupanya perintah Allah pada Ibrahim untuk menyembelih putranya hanyalah ujian. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi cikal bakal pencarian ibadah kurban yang dikukuhkan pada syariat umat Nabi Muhammad dan selalu mereka peringati di setiap hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya apapun yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, raga, waktu dan harta dan sebagainya, seperti halnya yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang mengorbankan putra kesayangannya. Berdasarkan ayat tersebut, mazhab Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah muakkad, sementara mazhab yang lain ada yang menetapkan hukum wajib. Terlebih bagi mereka yang berkecukupan sesuai dengan bunyi hadis, yang artinya barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun ada pula di antara ulama mazhab Syafi'i yang menarik hukum sunnah muakkad kepada sunnah kifayah. Ini artinya jika ada beberapa dalam satu keluarga, maka cukup terwakili atau terpenuhi sholat sunnahnya, status sunnahnya. Jika ada salah seorang dari mereka yang menunaikan, ini menunjukkan tidak lagi diorientasikan bagi yang mampu, tetapi yang dianggap sebagai ibadah kolektif yang berstatus sunnah dalam setiap keluarganya. Bahkan disampaikan Ibnu Abbas, jika seseorang tidak mampu berkurban dengan domba atau kambing, maka hendaklah berkurban pada hari raya Idul Adha dengan hewan yang halal, walaupun berupa ayam, itik atau kelinci sebagai wujud iraqadul dam. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, hukum sunnah dan wajib di atas memberi pengertian dua hal. Yang pertama, ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha adalah irak udud dan atau menyembelih hewan kurban. Karena itu jika kita mampu, tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Kedua, ibadah kurban merupakan wujud kesadaran dan kepasrahan hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dipasrahkan Nabi Ibrahim berupa anak tercintanya Ismail, walau kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Lantas secara spesifik kapan kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban? Sebagaimana yang telah disinggung, pelaksanaan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal ke-11, ke-12 dan ke-13. Adapun ketentuan pembagian daging hewan kurban, para ulama fikih telah memberi ketetapan jika kurbannya berupa nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun, termasuk keluarga yang wajib dinafkahinya. Sementara untuk korban sunnah, si pengorban masih boleh memakan sesuap nasi atau 2 suap bagian hatinya demi mencari keberkahan, bahkan mengambil hingga sepertiganya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang pasrah dan berserah diri terhadap perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, termasuk perintah yang berkurban dengan harta kita, insya Allah kita mampu memenuhinya. Waktu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر إن الله ملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا خالي الحدث يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة